Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Tak terasa kita 2 hari lagi akan mengakhiri tahun 2025 dan kita akan menyambut dan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Tapi kami berharap bahwa semangat kita di dalam mengikuti sarapan rohani Gereja Galang yang Abian Basi tidak akan pernah hilang ataupun pudar, tetapi akan semakin bersemangat di tahun depan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa juga pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam sarapan rohani. Dan kami berharap bahwa sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dasari firman Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, pagi yang indah yang boleh anugerahkan buat kami. Kami boleh bangun pagi Tuhan, kami boleh menghirup udara segar Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan tugas dan pekerjaan kami Tuhan, kami rindu mendasari segala tugas pekerjaan kami dengan kami akan membaca dari sebagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman buat kami pagi ini, dan apa yang boleh kami dengar Tuhan, boleh kami resapi dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Jauhkan segala kuasa hujan yang mengganggu firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua bacaan yang boleh menuntun kita pada pagi hari ini itu terambil dari Keluaran 33 ayat 17 yang berbunyi demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Ayat yang kedua terambil dari 2 Timotius 2 ayat 19 yang berbunyi demikian, "Dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya." Judul renungan kita untuk pada pagi hari ini itu adalah dikenal dan dipelihara Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak hanya tahu siapa kita, tetapi Ia peduli dan menyapa kita dengan nama kita. Kutipan tulisan Pendeta Eka Dharma Putra ini akan menegaskan bahwa Allah tidak sekedar mengetahui tentang ciptaannya, tetapi Ia pun mengenal setiap pribadi, Ia mengenal hati, motivasi, pergumulan terdalam, bahkan potensi yang belum tergali di dalam diri kita masing-masing. Demikianlah pengenalan Allah bukan hanya sekedar pengetahuan kognitif saja, melainkan pengenalan yang lahir dari kasih karunia-Nya yang hangat dan tak terbatas. Hal ini terbukti secara nyata melalui pengalaman Musa yang ada dalam kecemasan akibat kejatuhan bangsa Israel ke dalam dosa pasca penyembahan patung anak lembu emas. Di tengah kegelisahan tersebut, Musa memohon kepada Allah dalam doanya agar Allah tidak memalingkan wajahnya dan tetap berkenan menyertai umatnya. Tanpa diduga, tidak hanya mendapatkan jawaban, tetapi juga pesan yang mengharukan, yaitu Allah di dalam kasih-Nya berkenan mengabulkan permintaannya sebab Ia sangat mengenal Musa. Allah tahu isi hati Musa, Allah tahu kepeduliannya terhadap bangsanya, dan Allah mengerti ketulusan Musa. Nah, ini artinya pengenalan Allah secara pribadi terhadap umatnya bukan berdasarkan kesempurnaan atau kesalehan umatnya, melainkan semata-mata karena kasih karunia-Nya yang besar. Hal serupa juga ditegaskan oleh Paulus dalam surat pastoral terakhirnya kepada Timotius yang kala itu sedang berjuang bersama jemaat dalam menghadapi ajaran sesat. Paulus meneguhkan bahwa mereka
atau dasar yang ditanamkan Allah dalam iman mereka sangatlah kokoh, yaitu Allah mengenal mereka sebagai milik kepunyaannya, dan dasar inilah yang menjamin bahwa Allah akan selalu memelihara dan menjaga umatnya, apapun keadaan mereka, sebab janji setia Allah tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dasar ini pun menjadi kekuatan bagi kita sebagai umat Allah pada masa kini. Kita menyadari bahwa kehidupan ini tidak selalu bercerita tentang kebahagiaan. Terkadang ada juga pergumulan, penolakan, bahkan kegagalan yang harus kita lalui sebagai warna lain dari kehidupan kita. Keyakinan bahwa kita memiliki Allah yang mengenal dan selalu setia memelihara merupakan jaminan untuk kita tidak takut di dalam menghadapi apapun. Sebab di dalam pengenalan Allah, kita menemukan keberadaan diri yang berharga, bahwa kita sangat dikenal, dikasihi, dan diberkati. Oleh karena itu, marilah kita menyajikan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah sebagai respon rasa syukur kita atas kasih karunia yang telah kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya dunia pun melihat bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sana renungan yang boleh saya bacakan untuk kita semua, dan kita bersama-sama akan mengamini firman Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh kami baca pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman ini akan menguatkan kami secara pribadi Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman Tuhan juga akan mendasari setiap pekerjaan dan tugas yang akan kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Galang Ninggang Abian Basi Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ya Tuhan. Biarlah kami sebagai jemaat boleh menjadi panutan, menjadi contoh ya Tuhan untuk masyarakat yang lain. Segala pergumulan yang jemaat-Mu juga saat ini sedang hadapi ya Bapa, biarlah Tuhan selalu turut campur, Tuhan selalu mengatasi segala permasalahan dan pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, agar semua boleh dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, baik apapun yang mereka rasakan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, kesehatan buat jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi kami Tuhan, yang pada saat ini mungkin di dalam kesulitan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan dalam mencari pasangan hidup ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan menyertai saudara kami, sehingga boleh mereka kuat di dalam menghadapi segala permasalahan ini ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan selalu ada, Tuhan menyertai, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik tepat pada waktunya. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami bencana alam Tuhan, di Aceh dan juga di pulau-pulau lain ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menguatkan, Tuhan yang melawat, Tuhan memberikan penghiburan buat saudara-saudara kami ya Bapa, sehingga mereka boleh terhibur, mereka boleh dikuatkan Tuhan di dalam menghadapi segala cobaan pada saat ini. Tuhan, peperangan juga masih terjadi di beberapa negara Tuhan. Biarlah Tuhan selalu hadir memberikan perdamaian di antara bangsa-bangsa ini ya Tuhan. Nah, kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi rencana kami di tahun 2026 nanti Tuhan, kami hanya berserah ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan.
Biarlah Tuhan yang akan selalu memimpin kehidupan kami. Dan kami selalu mengundang kuasa kudus-Mu Tuhan untuk menjaga, menyertai kami di dalam kami menapaki setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami akan melakukan segala aktivitas dan tugas pekerjaan kami Tuhan. Kami selalu memohon tuntunan dan penyertaan-Mu untuk menjaga, melindungi kami semua, untuk kami boleh melakukan tugas kami dengan baik. Kami juga Tuhan mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni kami, layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu sarapan rohani yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh kita dengar menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.